Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Untuk memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa supaya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas untuk sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mencek dulu ya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah begitu. Kemudian Ibu juga mau mencek kelengkapannya seperti biasa. Buku tulis, alat tulis, kemudian buku catatan, buku paket, apa semuanya lengkap hari ini membawa? Iya, Bu. Tidak ada yang ketinggalan, betul? Iya, Bu. Oke, baik. Kalau semua sudah membawa, artinya semua sudah siap untuk Belajar. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita mau belajar apa? Oke, persebaran flora dan Fauna. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian harus tahu dulu tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang kedua, kalian dapat menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, kalian dapat membuat laporan tentang persebaran dan konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan laporan tentang persebaran dan konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia dilengkapi dengan peta. Oke, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah memahami materi. Jadi setelah ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi. Kemudian Ibu ingin kalian mengidentifikasi masalah dari video yang akan Ibu tampilkan nanti ya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Setelah kalian menganalisis masalah, kalian diharapkan bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber. Oleh karena itu, hari ini Ibu memperbolehkan kalian menggunakan handphone untuk mencari sumber-sumber data yang diperlukan nanti. Mengerti? Selanjutnya kita akan mengadakan presentasi dan yang terakhir, evaluasi atau kesimpulan. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama. Subbab materi kita yaitu A. Faktor persebaran flora dan fauna. Yang namanya flora dan fauna itu semuanya apakah ada di semua tempat terdapat? Ada? Ada. Tapi apakah semua tersebar atau semua hanya ada di satu tempat? Tersebar. Kita ambil contoh, bunga tulip hanya ada di mana? Tulip ada di negara Belanda. Lupa iya. Kemudian kalau bunga sakura ada di mana? Jepang. Di Jepang pintar Supihadi. Jepang. Kemudian kalau tumbuhan khas Kalimantan yang cuma ada di Kalimantan. Bunga bangkai, Bu. Buah misalnya buah Kasturi. Kasturi, that's right, kasturi. Kemudian yang di Tanjung, Langsat Tanjung. Oke, pintar. Nah, hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi cuma ada di beberapa tempat ya kan? Tidak semua tersebar, ya Pak? Nah, itulah yang menyebabkan persebaran flora dan fauna juga tersebar. Mari kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, yang pertama adalah faktor klimatik. Siapa ada yang tahu faktor klimatik itu apa?
Silakan angkat tangannya bagi yang tahu klimatik. Oke, silakan Ma'arif. Faktor yang berhubungan dengan iklim, Bu. Faktor yang berhubungan dengan iklim, baik, pintar sekali Ma'arif. Kemudian yang kedua, faktor edafik. Siapa yang oke, silakan Munawar Fuad. Faktor yang berhubungan dengan tanah, Bu. Faktor yang berhubungan dengan tanah, tepat sekali. Yang ketiga, faktor fisiografi. Ada yang tahu? Oke, silakan Rahma. Yaitu faktor yang berhubungan dengan relief di permukaan bumi, Bu. Berhubungan dengan relief permukaan bumi, pintar sekali. Terakhir, faktor biotik. Ada? Faktor di bumi baik individu, populasi, dan komunitas yang baik di dalamnya termasuk jumlah inang kualitas hidupnya yang banyak. Oke, pintar. Mungkin ada yang bisa lebih menyimpulkan lagi faktor biotik itu apa? Silahkan Auda. Faktor yang berhubungan dengan makhluk hidup. Oke, itu yang lebih tepatnya ya Adam ya. Faktor biotik adalah faktor yang berhubungan dengan makhluk hidup. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Faktor klimatik. Yang namanya faktor klimatik itu adalah faktor yang berhubungan dengan iklim. Tadi sudah disebutkan teman bahwa faktor klimatik adalah faktor yang berhubungan dengan iklim. Kita ambil contoh flora dan fauna yang berhubungan dengan iklim. Apa? Misal flora. Flora yang hanya tumbuhan yang hanya bisa hidup di air. Misal apa? Eceng gondok. Apalagi? Yang di air. Teratai. Apalagi? Yang di air. Yang di air. Oke, yang di air cukup. Kemudian kalau tumbuhan yang cuma bisa hidup di daerah kering, kalau kita ada benar. Kemudian fauna pula. Fauna yang berhubungan yang hanya bisa hidup di daerah dingin, fauna atau hewan. Beruang kutub, apalagi? Bukan ya, ada mulai ya. Nah, itu tadi adalah flora dan fauna yang berhubungan dengan iklim. Jadi tidak semua flora atau fauna bisa hidup di suhu tertentu, ya kan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham. Yang kedua, faktor edafik. Maaf ya, mati ya. Faktor edafik. Tadi sudah disebutkan faktor edafik adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi tanah. Apa hubungannya flora dan fauna dengan tanah? Ada yang bisa menjawabkan? Flora dan fauna hubungannya dengan tanah apa? Karena yang namanya flora adalah hidup di tanah. Flora hidup di tanah. Jika tanah tersebut tidak subur, otomatis flora atau tumbuhan tidak akan bisa tumbuh. Kalau tumbuhan tidak bisa hidup, otomatis yang memakan si flora, siapa yang makan flora? Fauna. Ada fauna kan yang memakan tumbuhan? Sebutkan fauna yang memakan tumbuhan. Kambing. Kerbau. Kancil. Kelinci. Nah, yang disebutkan tadi kalau misal tumbuhannya tidak tumbuh di tanah, apa yang akan terjadi? Si fauna juga akan mati. Itulah hubungannya flora dan fauna dengan faktor edafik atau disebut dengan faktor kondisi tanah. Baik. Lanjut ya. Yang ketiga, fisiografi. Yang namanya fisiografi kalian sudah tahu artinya relief atau permukaan bumi. Yang namanya permukaan bumi ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pegunungan. Nah, itu semua menciri khaskan flora dan fauna. Ambil contoh lagi, tanaman yang hanya bisa tumbuh di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Pintar. Apel, oke. Apalagi? Strawberry, that's right. Apalagi? Nah, oke. Setelah itu yang di dataran rendah apa? Pohon kelapa. Selain yang ada di slide, selain pohon kelapa apa? Pohon pisang, pintar. Aspuri. Siapa namanya? Aspri. Oke, siapa lagi yang bisa? Pohon mangga. Oke. Nah, itu semua berhubungan dengan relief atau faktor fisiografi. Oke, kita ke faktor yang terakhir adalah faktor
Manusia. Apa hubungan manusia dengan persebaran flora dan fauna? Karena manusia bisa menjadi yang berperilaku baik dan maupun buruk. Iya, apa hubungan manusia dengan faktor persebaran flora dan fauna? Manusia bisa membawa. Nah, kita ambil contoh saja langsung. Misal, pohon kurma. Pernah mendengar pohon kurma tumbuh di Indonesia? Oke, oh ada di tempat kakeknya Adam katanya ya. Nah itu tadi pohon kurma. Kita pernah mendengarkan ada sebagian orang yang menanam pohon kurma di Indonesia. Itu karena apa? Manusia yang pergi ke Mekah, mungkin ke Arab Saudi, membawa bibit pohon kurma, kemudian mencoba menanamnya di Indonesia. Itulah yang menjadi faktor persebaran flora dan fauna. Nah itu manusia bisa menjadi faktor persebarannya. Manusia bisa juga menjadi faktor penghambat. Contohnya, Tebangan hutan. merusak dengan melakukan penebangan hutan secara liar. Nah, hutan yang ditebang secara liar itu ditebang oleh siapa? Apakah si ular kobra yang menebang? Apakah si naga hutan yang menebang? Itu adalah manusia. Jadi manusia juga sangat berperan penting terhadap persebaran flora dan fauna. Oke baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Semoga anak-anak ibu ini selalu pintar, selalu cerdas, selalu paham pelajaran ya. Oke baik, setelah ini ibu akan menampilkan video. Tolong disimak baik-baik karena video ini yang akan menjadi tugas kelompok kalian setelah ini ya. Harap disimak baik-baik. Oke, silakan disimak. Pemirsa, sejumlah ular jenis piton berukuran besar ditemukan mati di hutan kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Tak hanya itu, 31 ekor orang hutan terinfeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat ini sejumlah satwa langka ini tengah menjalani perawatan di rehabilitasi hewan. Silakan yang mau disimak. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sampit Kalimantan Tengah menemukan sejumlah ekor ular jenis sanca dan piton mati terbakar selama kebakaran hutan yang terjadi 2 bulan terakhir ini. Petugas Karhutla mengevakuasi bangkai ular ini saat pendinginan titik api. Tak tanggung-tanggung, petugas BKSDA Sampit Kalimantan Tengah membenarkan ular berukuran besar yang viral di media sosial ini mati akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi sepekan lalu. Ya betul, itu yang pertama, ular piton yang besar itu lokasinya berada di Kecamatan Mentayo Selatan dan 3 ular jenis sanca kembang yang itu telah mati terbakar di Kecamatan Kaliman, Kabupaten Waringin Timur. Di lokasi tersebut kebetulan di situ sangat tebal semak belukarnya, jadi kami duga ular tersebut terlambat untuk menyelamatkan diri. Tak hanya ular yang mati, sejumlah satwa langka lainnya seperti orang hutan di lokasi rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Hutan Survival Foundation di Nyaru Menteng, Palangkaraya ini pun turut terdampak kabut asap kebakaran lahan. 31 ekor orang hutan dari berbagai jenis dan golongan terinfeksi pernafasan akut atau ISPA dan menjalani perawatan agar mereka tidak punah. Total orang hutan yang terinfeksi saluran pernafasan 31 orang hutan. Di antaranya ada 7 orang hutan dari Bali dan 9 orang hutan dari sekolah hutan atau Forestu yang dalam perawatan kita saat ini. 15 orang hutan sendiri itu sudah dinyatakan sembuh dari Perawatan orang hutan yang terinfeksi ini dilakukan dengan pemberian multivitamin dan antibiotik.
dan lahan tentu berdampak buruk pada manusia dan hewan. Selain kerugian materi, dampak kabut asap kebakaran lahan turut membahayakan keselamatan jiwa. Dari Sawit dan Palangkaraya Kalimantan Tengah, Agung Supriyanto dan Didi Syahlam, TV One mengatakan. Lalu untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini saat melakukan Ya, baik. Sudah mengamati video. Jadi setelah mengamati video, Ibu telah mengelompokkan kalian. Silakan duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 ada mungkin di situ, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Kelompok 4 mana sini, Bu? Iya, ini mana pun 3 sini. Ini di mana ya? Bisa biar berdiskusinya nyaman. Ini mejanya bisa diatur biar bulat. Pokoknya biar kalian nyaman untuk berdiskusi. Ayo cepat-cepat kelompok 3 sahabat. Ya, sebisa mungkin diatur biar kelompoknya bulat ya. Bulat ya. Ya, dibulatin. Ya, Ya, kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, kalau sudah silakan kalian identifikasi masalah yang ada pada video yang telah Ibu tampilkan tadi. Silakan analisis 4 hal. Yang pertama, apa keterkaitan kebakaran hutan dengan materi persebaran flora dan fauna. Yang kedua, tolong dengarkan. Yang kedua, apa dampak dari kebakaran hutan bagi flora dan fauna. Yang ketiga, apa dampak dari kebakaran hutan bagi manusia. Silakan duduk. Yang keempat, upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Oke, silakan kerjakan pada
uangnya tolong digunakan yang sebaik-baiknya, bukan untuk mengerjakan hal yang lain ya. Bukan sosmed, bukan pro, TikTok, bukan game, FF, bukan. Ya, Bu. Kerjakan tugas semaksimal mungkin. Ya, mulai dari sekarang, silakan. Ini ada ini tambahan dari soalnya susah ya, ini sulit sekali soalnya, susah itu soalnya ini. Nunggu soalnya Bu. Gimana ini? Soalnya ini yang susah ya. Itu satu. Kita malam hari ini membahas materi apa ya? Aduh, ini sulit Bu, soalnya Bu. Susah. Yang mana yang penting? Geleng-geleng kepala ini. Apa dampak Apa sudah? Soal aja Bu. ya jadi gini. Koma. Semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Rawan terbakar. Titik. Sehingga tak mampu menampung. Jangan membuka lahan.
Aku sudah dapat ini. Ini untuk nomor untuk ini jawabannya. Silakan buka Google-nya. Dia dikumpulkan dalam materi. Dampak adanya kebakaran hutan menyebabkan dan fauna kehilangan bibitnya. Bibitnya mereka tempat pertumbuhan makanan sehingga sering kali hutan. Ya baik, waktu sudah hampir habis, sudah selesai. Udah mulai dapat tuh. Sebentar aja. Sebentar lagi. Bentar lagi ya? Sebentar lagi. Palingan 2 menit lah, Bu. 2 menit, oke, Ibu tunggu ya. Ya sekitar 2 menit Bu, atau enggak? Ingat ya, cari di Google atau di buku-buku geografi yang relevan tentang keterkaitan kebakaran hutan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu materi persebaran flora dan fauna. Kemudian apa dampak kebakaran hutan bagi flora dan fauna juga bagi manusia? Kira-kira 7 menit ke 7 menit lah. Ya, perkiraan 7 menit. Kalau kita sudah Terima kasih menyelesaikan warga yang bekerja semuanya. Sudah selesai. Ya, jadi ini sampai di situ aja dulu. Ya Bu. Oke, baik. Sudah selesai? Yo, kita taruh lagi Bu. 2 menit lagi ya. Ya Bu. Beri bonusnya Bu. Beri Ya. waktunya. Itu kelompok 4 itu kayaknya sudah ya? Iya. Ya, 2 menit lagi, Mbak. Udah, Bu. Perkiraan berapa menit, Jaydan? 7 menit, Bu. 2 menit. Ya, Jaydan nambah 5 menit. Gak ada Jaydan, gak ada nambah-nambah Jaydan. Suka ya nawar Jaydan ya. Maafin, Bu. Maafin, Bu. Iya, itu maafin terus. Iya dong. Bapak ya. Pak Insan sudah ya Pak Insan? Iya. Pak Insan ketawa mulu. Oke, cukup ya. Ya Bu. Cukup. Cepet banget Bu. Cepet banget. Nanti kita waktunya habis nih, udah dapat istirahat nih. Oke, sudah cukup. Oh. Oke. Kemudian kalau sudah berdiskusi kan dengan kelompoknya? Oke, untuk saatnya untuk presentasi kelompok. Silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan tugas yang sudah diselesaikan tadi. Silakan. Silakan berdiri di kelompok itu saja. Silakan. Perwakilan dari kelompoknya menyampaikan. Tolong harap kelompok 2, 3, 4 sambil didengarkan temannya presentasi. Ya, Bu. Ya, ini temannya ada mau mempresentasikan.
Assalamualaikum, saya dari kelompok 1, nama saya Sultan Adam. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Bab keterkaitan kebakaran hutan dengan materi persebaran flora dan fauna. Jawabannya, kobaran api yang dipastikan memanaskan habitat satwa dan flora khas hutan Kalimantan di sana, sehingga flora dan fauna endemik khas Kalimantan akan punah. Apa dampak dari kebakaran hutan bagi flora dan fauna? Dampak kebakaran hutan: 1. Rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. 2. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. Apa dampak dari kebakaran hutan? 1. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan seperti infeksi seluruh pernapasan atas, ispa, asma, penyakit paru obstruktif, dan kronik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Silakan, mungkin ada tanggapan kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 ingin menanggapi, silakan. Mungkin dari kelompok 2. Mungkin ada. Silakan. Silakan berdiri, sebutkan namanya. Ya, silakan Abdullah Marif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk bertanya, bagaimana tanggapan Anda mengetahui upaya agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan? Oke, silakan kelompok 1 itu pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki. Saya ingin menjawab pertanyaan. Menurut kelompok kami, ketika musim kemarau atau berangin, sebaiknya jangan sembarangan melakukan pembakaran. Jangan membakar atau membuang puting pokok dan rumput semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Oh, sudah Jikri? Apa sudah selesai? Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Jika melakukan aktivitas pembakaran, usahakan dilakukan dengan minimal jarak 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Penting untuk memastikan api telah padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Sudah, Bu? Sudah. Oh, baik, terima kasih Jikri. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Mari kita berikan aplaus dulu untuk presentasinya sudah bagus. Oke, kita lanjut kepada presentasi kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa keterkaitan kebakaran hutan dengan materi persebaran flora dan fauna? Yaitu, kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan yang dapat mengganggu kelestarian hutan. Akibat dari kebakaran hutan langsung berpengaruh terhadap kehidupan fauna tanah yang ada di permukaan maupun di dalam tanah. Yang kedua, apa dampak dari kebakaran hutan bagi flora dan fauna? 1. Hilangnya habitat makhluk hidup di hutan. 2. Terbatasnya bahan pangan. 3. Tumbuhnya pohon besar. 4. Punahnya rantai makanan. Yang ketiga, apa dampak dari kebakaran hutan bagi manusia? 1. Kesehatan terganggu. 2. Sulit menemukan air bersih. 3. Pemanasan global.
perekonomian terganggu. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan, silakan. Kelompok 1, kelompok 3, atau kelompok 4. Oke, dari kelompok 1, silakan. Saya Rahma Amira dari kelompok 1 ingin bertanya. Anda tadi mengatakan bahwa dampak dari kebakaran hutan bagi manusia adalah perekonomian terganggu. Bisa jelaskan apa maksudnya? Terima kasih. Oke, itu ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan menanggapi. Dari kami dari kelompok 1 menjelaskan dari kelompok 2 menjelaskan jadi hal ini bisa terjadi lantaran Silakan didengar kelompok 1 pertanyaan kalian tadi. pembakaran hutan yang sangat dekat sebagai akibatnya mengganggu warga untuk melakukan transaksi ekonomi. Kerugian ini berdampak pada warga lantaran bisa mengurangi penghasilan warga yang bekerja swasta. Selain itu, bagi instansi wilayah yang menggunakan aktivitas berdasarkan pemerintah wilayah pada menjalankan pembangunan wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban dan presentasi dari kelompok 2. Mari kita applause lagi bersama untuk kelompok 2. Ya, masih ada waktu, silakan presentasi kelompok 3. Saya tadi berkata. Nanti baca langsung. Baca Anda 51 yang skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putasari. Saya dari kelompok 3. Dampak dari kebakaran hutan bagi flora dan fauna yaitu yang pertama rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Yang kedua, kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. Dan dampak kebakaran hutan bagi manusia yaitu yang pertama adanya asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan, atas ispa, asma, penyakit paru obstruktif kronik. Dan juga tidak sembarangan membakar, dan juga memberikan jarak pembakaran, mematikan api benar-benar mati, mengawasi titik rawan, melakukan patroli, membuat tampungan air. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan langsung ya ke kita beri applause dulu untuk kelompok 3. Waktunya sudah hampir mau istirahat, kita lanjutkan saja langsung ke kelompok 4 terakhir. Silakan untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan sama kelompoknya. Ya, silakan Supihati. Ya, perkenalkan, nama saya Supihati dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Keterkaitan hutan dengan materi persebaran flora dan fauna adalah kobaran api dipastikan memusnahkan habitat satwa dan flora khas hutan Kalimantan di sana, sehingga flora dan fauna endemik khas Kalimantan akan punah. 2. Dampak dari kebakaran hutan bagi flora dan fauna. 1.
rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. 2. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. 3. Dampak dari kebakaran hutan bagi manusia adalah 1. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan atas, ISPA, asma, penyakit paru, obstruktor. 2. Asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan. 3. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air. 4. Upaya apa yang dilakukan untuk menggulangi kejadiannya kebakaran hutan? 1. Tidak sembarangan membakar. 2. Memberikan jarak jika membakar sesuatu. 3. Setelah membuat api, pastikan api benar-benar padam. 4. Pengawasan pada titik. 4. Pengawasan pada titik rawan terjadinya kebakaran hutan. 5. Melakukan patroli. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mari kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Baik, hari ini kita sudah melakukan diskusi kelompok, sudah melakukan presentasi kelompok, dan ibu rasa kalian telah melakukannya dengan sangat baik. Mari kita beri aplaus untuk kalian semua dulu. Lebih lagi dari ini ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Nah, kemudian untuk evaluasi atau penilaian akhir, Ibu sudah membagikannya di Google Form ya. Tolong diisi, Ibu kirim di grup WA ya. Ya, Bu. Oke. Nanti dikerjakan sesuai waktu yang sudah Ibu tentukan. Dikerjakan ya, Marif ya. Iya, Bu. Hadir? Iya, Bu. Oke, baik. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya Ibu ingin beberapa orang mungkin bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa mungkin yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Tolong angkat tangan kanan pintar. Oke, baik. Silakan Supi Hadi yang menyampaikan kesimpulan hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini adalah faktor persebaran flora dan fauna terbagi atas 4 faktor, yaitu faktor klimatik, edapik, fisiografi, dan biotik, Bu. Oke, tepat sekali. Mungkin satu orang lagi yang bisa menyimpulkan. Saya, Bu. Saya, kan? Baik Bu, jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kebakaran hutan sangat berdampak pada persebaran flora dan fauna. Jika hutan terbakar, maka punahlah flora dan fauna yang hidup di sana. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini adalah faktor persebaran flora dan fauna terbagi atas 4 faktor, yaitu faktor klimatik, edefatik, fisiografi, dan biotik, Bu. Itulah tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Jadi kesimpulan hari ini adalah apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar faktor persebaran flora dan fauna. Jadi flora dan fauna itu ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada 4, ada klimatik, edafik, fisiografi, dan biotik. Kemudian hubungannya dengan video yang telah Ibu tampilkan tadi adalah, dan yang telah kalian diskusikan tadi, apa? Artinya kebakaran hutan, jika kebakaran hutan terjadi, maka akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, tentunya pada persebaran flora dan fauna. Oke, baik. Jadi itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.